Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizky Nifsi Ramdini, Magister Sains, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan judul materi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara yang beranggotakan yang pertama Suci Rahayu dengan NIM 240101068 sebagai presentator dan notulen. Yang kedua, Erika Savitri dengan NIM 2101010 sebagai presentator dan notulen. Yang ketiga, saya sendiri Retno Sulistiawati dengan NIM 2401055 sebagai moderator, presentator, dan notulen. Yang keempat ada Retno Hasmitasari dengan NIM 2401031 sebagai presentator dan notulen. Yang kelima ada Aldi Meliani sebagai presentator dan notulen dengan NIM 2401015. Yang keenam Nida Lutfi Musdalifa dengan NIM 2401024 sebagai presentator dan notulen. Dan yang terakhir ada Imad Akil Hisham dengan NIM 2401068 sebagai presentator dan notulen. Baik. Dengan memulainya presentasi, saya persilakan kepada presentator. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Sejarah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh I.R. Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam pidatonya di depan BPUPKI sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila disusun untuk menyatukan bangsa yang beragam suku, agama, dan budaya. Pada 18 Agustus 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila memiliki 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai agama, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila kemudian menjadi ideologi negara yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini. Ideologi berasal dari gabungan dua kata, yaitu idea yang berarti pemikiran, konsep atau gagasan, dan logos yang berarti pengetahuan. Secara harfiah, ideologi bermakna pengetahuan tentang ide keyakinan atau gagasan. Setiap ideologi mengandung yang pertama, prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Yang kedua, dasar hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, arah dan tujuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Menurut para ahli Antoine de Tracy, dalam bukunya berjudul Les Elements de Ideologie, menjelaskan ideologi adalah ilmu tentang ide-ide atau ilmu tentang gagasan yang sehat, yaitu gagasan yang sesuai dengan realitas-realitas masyarakat dan sejalan dengan akal budi. Landasan lahirnya Pancasila. Pancasila terbentuk melalui proses yang lama, di mana di dalamnya tercermin nilai-nilai adat, kebudayaan, dan nilai religius bangsa Indonesia. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya dasar, untuk I pendek, sedangkan sila, I-nya panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, panting atau senonoh. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni oleh usulan Soekarno. Setelah melewati proses yang panjang tersebut, rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi menurut Karl Mannheim, ideologi adalah sistem nilai dan kepercayaan yang menjadi dasar bagi suatu kelompok atau masyarakat untuk memahami dan menginterpretasikan realitas sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Daniel Bell, ideologi adalah sistem nilai dan kepercayaan yang menjadi dasar bagi suatu kelompok atau masyarakat untuk memahami dan menginterpretasikan realitas sosial, politik, ekonomi, serta untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan individu dan kelompok. Menurut Noto Nagoro, ideologi adalah sistem nilai dan kepercayaan yang menjadi dasar bagi suatu kelompok atau masyarakat untuk memahami dan menginterpretasikan realitas sosial, politik, dan ekonomi, serta untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan individu dan kelompok dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki beberapa karakteristik dan implikasi yang penting. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan konsep ini. Karakteristik ideologi terbuka. 1. Fleksibilitas. Ideologi terbuka memungkinkan adanya penafsiran dan pengembangan yang fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 2. Dinamis. Ideologi terbuka tidak statis, melainkan dinamis dan terbuka untuk perubahan dan penyesuaian. Yang ketiga, inklusif. Ideologi terbuka mengakui dan menghargai keberagaman pendapat, budaya, dan agama. Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Berikut adalah beberapa contoh peran Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan pentingnya nilai-nilai agama dan spiritual dalam kehidupan bernegara, serta menghormati beragaman agama dan kepercayaan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajarkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta menghormati keberagaman budaya dan adat istiadat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu mengajarkan pentingnya nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi rakyat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengajarkan pentingnya nilai-nilai keadilan sosial seperti kesetaraan, keadilan, dan kepedulian terhadap kesulitan dan kebutuhan rakyat. Ancaman terhadap pemerintah, globalisasi, dan perubahan nilai-nilai, pengaruh ideologi asing, liberalisasi, komunisme, upaya menjaga dan memperkuat Pancasila. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebagai ideologi bangsa berarti bahwa nilai-nilai terkandung dalam Pancasila menjadi landasan bagi masyarakat Indonesia dalam berinteraksi, bersosialisasi, dan berkehidupan beragama. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa
Pancasila menjadi dasar dan pedoman dalam menyelenggara negara. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan, undang-undang, dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar negara yang fundamental, artinya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dan sumber dari segala hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sebagai pemersatu bangsa, Pancasila sebagai ideologi mampu menyatukan keragaman suku, budaya, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai bersama yang dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Dilanjut, Imat. Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai identitas nasional, Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila menjadi ciri khas dan identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Sebagai filter terhadap pengaruh negatif, Pancasila menjadi filter atau penyaring terhadap pengaruh negatif dari luar yang tidak sesuai dan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sebagai panduan dalam pembangunan, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam pembangunan di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pembangunan yang dilakukan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila agar dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu mengandung nilai keagamaan dan spiritualis yang menjadi landasan moral bangsa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kesetaraan, adil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan, kesatuan, dan cinta tanah air. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ialah mengandung nilai demokrasi, musyawarah, dan mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Contoh implementasi nilai-nilai Pancasila adalah yang pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Sila keempat, mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah. Dan bisa juga di sila kelima berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan negara. Selanjutnya, contoh Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang pertama, tidak memaksa seseorang untuk menganut agama apapun. Yang kedua, selalu menjaga toleransi serta saling menghormati di antara umat beragama sehingga tercapai suatu kedamaian. Yang ketiga, menghargai perbedaan yang ada di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak agama, ras, suku, hingga adat istiadat. Yang keempat, berani untuk menceritakan kebenaran tentang suatu hal. Yang kelima, menghargai hasil karya ciptaan orang lain. Yang keenam, ikut serta dalam pelaksanaan pemilu menggunakan hak dan dengan baik. Yang terakhir, menghormati hasil musyawarah walaupun bertentangan dengan pendapat dan melaksanakannya dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Selanjutnya, kami akan membuka sesi pertanyaan.
Sesi pertanyaan kami buka dari kelompok 2 dengan 2 pertanyaan. Baik, Kak. Dari kelompok 2, kami buka 2 pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 2? Baik Kak, saya Mandi Purnomo dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa sih Iya, contoh Kak. penerapan Pancasila yang kedua di kehidupan sehari-hari? Penerapan contoh Pancasila dari kehidupan sehari-hari. Baik, Kak. Selanjutnya dari kelompok 2, 1 pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak? Iya, dari kelompok 2 ya, Kak? Iya, saya Feby Wahyuningsi dari kelompok 2. Izin bertanya, apa pengaruh globalisasi terhadap Pancasila? Pengaruh globalisasi terhadap Pancasila. Iya, Baik, pertanyaannya kami tampung dulu ya, Kak. iya, terima kasih, Kak. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Adi Purnomo, perwakilan dari kelompok 2. Tadi pertanyaan contoh penerapan Pancasila dari sila kedua ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati hak asasi manusia atau HAM, yaitu menghormati hak-hak orang lain seperti hak untuk hidup, hak untuk berbicara, dan hak-hak untuk beragama. Tidak melakukan tindakan diskriminatif atau merugikan orang lain. Yang kedua, menjaga keadilan sosial. Menjaga keadilan sosial itu maksudnya berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, seperti memberikan sedekah atau bantuan kepada mereka yang kurang mampu. Terus mendukung kebijakan yang mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan. Yang ketiga, mengembangkan empati dan solidaritas, yaitu menunjukkan empati terhadap orang lain yang mengalami kesulitan atau penderitaan, lalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang membantu masyarakat seperti menjadi relawan atau mengikuti kegiatan amal lainnya. Yang keempat, menghargai keragaman budaya dan agama. Contohnya, menghargai dan menghormati perbedaan budaya dan agama orang lain. Lalu berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan toleransi dan keragaman budaya. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Contohnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, kepedulian, dan kejujuran. Juga berperilaku yang baik dan beretika dalam berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana dengan Kak Adi Purnomo dengan jawaban yang saya berikan? Baik Kak, cukup. Terima kasih Kak. Ya, selanjutnya untuk Kak Feby. Feby dari perwakilan kelompok 2 ditunggu jawabannya ya Kak. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Kak Feby. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif terhadap penerapan Pancasila. Dampak positifnya, globalisasi membuka peluang kemajuan dalam bidang teknologi, ekonomi, dan pendidikan yang bisa memperkuat implementasi Pancasila. Namun, dampak negatifnya adalah masuknya budaya asing yang bisa mengikis nilai-nilai kebangsaan seperti individualisme yang berlebihan, lunturnya gotong royong, dan pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila. Bagaimana Kak Feby? Cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sekarang kami membuka sesi pertanyaan untuk kelompok 3. Dari perwakilan kelompok 3, kami membuka 2 sesi pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya Kak, dari kelompok 3,
Mengapa Atas Pancasila atas nama Selira? Iya, gimana Kak? Mengapa Pancasila tetap relevan sebagai ideologi bangsa dan negara hingga saat ini? Baik Kak, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Pertanyaan kedua, perwakilan dari kelompok 3. Untuk kelompok 3, satu pertanyaan lagi Kak. Kelompok 3 ya, Kak? Iya, kelompok 3. Ya, izin bertanya ya, Kak ya. Kan ideologi Pancasila itu adalah ideologi yang terbuka yang artinya fleksibel. Nah, aku mau tahu dong, Kak, contoh dari ideologi terbuka yang fleksibel itu kayak mana? Terima kasih. Baik Kak, jawabannya kami tampung dulu ya. Pertanyaannya kami tampung dulu. Maaf Kak, untuk Kak Selira yang perwakilan dari kelompok 3 yang nanya pertama tadi, pertanyaannya bisa diulang Kak? Baik, Kak, yang untuk Kak Rizka Zara, saya jawab ya. Kenapa contoh dari fleksibilitas ideologi Pancasila yang terbuka? Contohnya itu kayak penyesuaian hukum dan kebijakan. Nah, kebijakan yang diambil pemerintah dapat berubah sesuai kebutuhan masyarakat dan berkembangnya global. Misal, penyesuaian undang-undang mengenai teknologi digital atau e-commerce. Meskipun bidang ini tidak ada ketika Pancasila pertama kali dirumuskan, prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umum dapat diaplikasikan dalam pengaturan teknologi yang keadilan. Perbedaan agama dan budaya. Pancasila mengakui keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Penerapannya fleksibel dalam promosikan toleransi dan harmoni di antara berbagai kelompok agama, suku, budaya, prinsip pertama ketuhanan yang Maha Esa. Misal, bisa diterapkan dalam berbagai konteks agama yang berbeda dengan cara yang inklusif. Gimana Kak Rizka Johara dengan jawabannya? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Ya. Maaf buat Kak Selira, bisa diulang kembali pertanyaannya? Izin menjawab pertanyaan dari Kak Selira. Mengapa Pancasila tetap relevan sebagai ideologi bangsa dan negara hingga saat ini? Jawabannya, Pancasila tetap relevan karena mengandung nilai-nilai universal yang
yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial masih menjadi pedoman dalam menjaga keutuhan negara. Selain itu, sifatnya yang terbuka dan dinamis memungkinkan Pancasila tetap dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai dasar negara Indonesia. Gimana Kak Selira untuk jawabannya? Cukup, Kak. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4. Kami membuka 2 pertanyaan perwakilan dari kelompok 4. Izin Kelompok bertanya, Indah Dewi Lestari, perwakilan dari kelompok 4. Iya, Kak. Pertanyaannya, bagaimana cara generasi muda Indonesia menjaga nilai-nilai Pancasila? Bagaimana cara generasi muda menjaga Baik, Kak, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Satu lagi pertanyaan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Triska Lorenzi, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaannya, kenapa Pancasila itu bisa menjadi salah satu untuk kesatuan bangsa gitu, Kak? Untuk persatuan menyatukan bangsa. Kenapa Pancasila bisa menjadi menyatukan bangsa, Kak? Iya, Kak, sebagai pemersatu bangsa. Oh, baik. Pertanyaannya kami tampung dulu ya, Kak. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Triska. Mengapa Pancasila disebut sebagai pemersatu bangsa? Pancasila disebut sebagai pemersatu bangsa karena nilai-nilai di dalamnya menghormati perbedaan dan mendorong persatuan. Indonesia memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Namun dengan Pancasila, semua perbedaan tersebut bisa disatukan dalam semangat persatuan dan kesatuan. Bagaimana Kak Triska dengan jawabannya? Baik, Kak, cukup. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya Mbak Indah ya Kak ya. Bagaimana cara generasi Indonesia menjaga nilai-nilai Pancasila? Mengenal dan memahami Pancasila secara mendalam. Contoh, generasi muda perlu memahami sejarah, makna, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, ini bisa dilakukan melalui pendidikan di sekolah, diskusi publik, dan literasi budaya. Yang kedua itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. Contohnya menghargai perbedaan agama dan budaya, bersikap adil dan jujur, serta menjalankan musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Gimana Kak dengan jawabannya? Cukup ya, terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawabnya dari kelompok 5. Baik, dari perwakilan kelompok 5, apakah ingin bertanya 2 pertanyaan?
Kak, aku perwakilan dari kelompok 5 izin bertanya. Ya, Kak. Atas nama siapa ya, Kak? Sabrina, Sabrina. apa Ya, pengaruh Kak. apa pengaruh globalisasi terhadap Pancasila? Apa pengaruh globalisasi? Baik, Kak. Pertanyaannya kami tampung dulu ya, Kak. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi. Izin bertanya, Kak. Saya Gita Aprilia, perwakilan dari kelompok 5. Ya, Kak. Bagaimana cara generasi muda menjaga nilai-nilai Pancasila tersebut? Baik, Kak. Pertanyaannya kami tampung dulu ya, Kak. Baik, Kak. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Sabrina. Tadi pertanyaannya apa pengaruh globalisasi terhadap Pancasila? Globalisasi membawa dampak positif dan negatif terhadap penerapan Pancasila. Dampak positif globalisasi membuka peluang kemajuan dalam bidang teknologi, ekonomi, pendidikan, dan bisa memperkuat implementasi Pancasila. Namun dampak negatifnya adalah masuk budaya asing yang bisa mengikis nilai-nilai kebangsaan seperti individualisme yang berlebihan, luntur gotong royong, dan pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila. Gimana Kak Sabrina? Sudah cukup, Kak. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Gita. Bagaimana cara generasi muda menjaga nilai-nilai Pancasila? Jawabannya, generasi muda bisa menjaga nilai-nilai Pancasila dengan cara yang pertama, menjaga toleransi dan menghormati perbedaan di lingkungan sekitar. Yang kedua, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan hoax atau ujaran kebencian. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial dan gotong royong di masyarakat. Dan yang terakhir, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara seperti menggunakan hak pilih dalam pemilu dan menaati hukum. Gimana Kak Gita untuk jawabannya? Cukup, Kak. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk kelompok 6 dibuka 2 sesi pertanyaan, baik dari kelompok 6 apakah ada yang ingin bertanya? Kak, izin bertanya. Iya, Kak. Saya Amanda Salsabila, perwakilan kelompok 6. Ya. Apa makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara? Selanjutnya Kak Rahel. Izin bertanya, Kak, bagaimana penerapan Pancasila dalam pemerintahan? Baik, Kak, untuk pertanyaannya kami tampung dulu ya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Rahel Fadila. Bagaimana penerapan Pancasila dalam pemerintahan? Yaitu penerapan Pancasila dalam pemerintahan itu digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan pemerintahan, peraturan perundang-undangan, dan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai lembaga negara. Jadi gitu, Kak. Gimana dengan jawabannya, Kak? Cukup, Kak. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Amanda, apa makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara?
Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembuatan kebijakan dan hukum di Indonesia. Sedangkan sebagai ideologi bangsa, Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berinteraksi, bersosialisasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bagaimana Kak Amanda? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya untuk kelompok 7, untuk 2 pertanyaan, silakan. Iya Kak, izin bertanya atas nama Maharani. Ya Kak, pertanyaannya apa ya? Bentar. Bagaimana cara menanamkan nilai dalam Pancasila kepada generasi muda? Baik Kak, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Selanjutnya untuk perwakilan kelompok 7. Saya Muhammad Rizky. Iya Kak. Pertanyaannya adalah mengapa Indonesia memilih untuk menggunakan ideologi terbuka? Terima kasih. Iya, pertanyaannya kami tampung dulu ya Kak. Iya. Izin menjawab dari pertanyaannya Kak Rizky, mengapa Indonesia memilih ideologi terbuka? Indonesia memilih ideologi terbuka karena Pancasila harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan nilai dasarnya. Berikut, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, Pancasila harus tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi yang berubah, seperti kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial di masyarakat. Yang kedua, mencerminkan keberagaman Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Dengan ideologi terbuka, Pancasila bisa menampung berbagai perbedaan tersebut tanpa kehilangan nilai persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, memungkinkan inovasi dan perubahan. Ideologi yang terbuka memungkinkan adanya inovasi dalam pemerintahan, hukum, ekonomi, dan bidang lainnya, asalkan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Pancasila. Yang keempat, menghindari sifat kaku dan tertutup. Jika Pancasila bersifat tertutup, maka aturan dalam nilai-nilainya tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Yang kelima, memperkuat demokrasi dan kebebasan berpendapat. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memberikan ruang bagi demokrasi, kebebasan berpendapat, serta musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam merupakan bagian dari prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sudah cukup, Kak Rizky, apa? Sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Ya. Pertanyaan dari Kak Maharani ya. Beberapa cara untuk menanamkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Contohnya itu pendidikan. Pendidikan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan, mengajarkan sejarah dan makna Pancasila, mendorong diskusi dan refleksi tentang nilai-nilai Pancasila, kehidupan sehari-hari, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menghormati dan menghargai keberagaman, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan,
Seperti kalau keluarga mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak, membuatkan keluarga sebagai contoh pengamalan Pancasila, mendorong diskusi dan refleksi tentang masyarakat Pancasila dalam keluarga. Gimana Kak dengan jawabannya? Cukup. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjutkan untuk kelompok 8. Kami membuka 2 pertanyaan untuk perwakilan dari kelompok 8. Izin bertanya, Kak, saya perwakilan dari kelompok 8. Iya, Kak. Mengapa Pancasila memenuhi persyaratan sebagai suatu ideologi? Mengapa Pancasila memenuhi persyaratan? Baik, Kak, pertanyaannya kami tampung dulu ya, Kak. Selanjutnya, perwakilan dari kelompok 8. Baik, Kak, saya Nabila Pratama Handini, perwakilan dari kelompok 8, izin bertanya ya, Kak. Ya. Bagaimana peran Pancasila dalam mengintegrasikan bangsa Indonesia, Kak? Bagaimana peran Pancasila sebagai Bagaimana peran Pancasila dalam mengintegrasikan bangsa Indonesia? Baik, Kak, pertanyaannya kami tampung dulu ya, Kak. Baiklah, untuk pertanyaan dari Kak Repo ya. Pancasila memenuhi persyaratan sebagai ideologi karena beberapa alasan. Persyaratan ideologi itu mempunyai tujuan yang jelas. Pancasila memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan. Nah, mempunyai nilai-nilai yang kuat. Pancasila memiliki nilai-nilai yang kuat seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Mempunyai sistem yang terstruktur, Pancasila memiliki sistem yang terstruktur yang yaitu 5 sila yang saling terkait dan melengkapi. Mempunyai pengaruh yang luas. Pancasila memiliki pengaruh yang luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Mempunyai kemampuan untuk beradaptasi. Pancasila memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebentukan masyarakat. Gimana Kak Repo dengan jawabannya? Cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Nabila Pratamandini. Pertanyaannya, Pancasila berperan dalam mengintegrasikan bangsa Indonesia itu dengan mempersatukan keberagaman, memecahkan perbedaan, dan membentuk sikap toleransi. Mempersatukan keberagaman itu maksudnya Pancasila mempersatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bangsa. Pancasila memberikan pandangan hidup, nilai-nilai luhur, pedoman hidup, norma hukum, dan aturan dalam berperilaku yang sama. Yang kedua yaitu memecahkan perbedaan. Memecahkan perbedaan itu maksudnya Pancasila menjadi acuan bersama dalam memecahkan perbedaan dan bertentangan dengan politik di antara golongan dengan berkekuatan politik tersebut. Yang ketiga, membentuk sikap toleransi. Maksudnya, Pancasila dengan prinsip-prinsipnya yang menekankan kepada kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, menyediakan landasan moral dan etika yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Gimana Kak Nabila dengan jawabannya? Oke, cukup, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk kelompok 9,
kami membuka 2 pertanyaan perwakilan dari kelompok 9. Saya Kak, izin bertanya Dewi Artika, perwakilan dari kelompok 9. Ya, Kak. Pertanyaannya, apa akibat yang mungkin timbul bagi generasi muda di masyarakat jika nilai-nilai Pancasila tidak ditanamkan sejak dini? Baik, Kak. Kami tampung dulu ya, Kak. Oke. Selanjutnya dari kelompok 9 ada pertanyaan lagi? Ada Kak Rena, perwakilan dari kelompok 9. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus? Terima kasih. Bagi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus ya, Kak? Iya, Kak. Baik, jawabannya ditunggu ya, Kak. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Dewi. Apa akibat yang mungkin timbul jika Pancasila tidak diterapkan sejak dini? Jawabannya, jika nilai Pancasila tidak diterapkan sejak dini, kemungkinan yang bisa timbul yaitu perpecahan sosial, konflik antar kelompok, meningkatnya intoleransi, ketidakadilan, serta melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Gimana Kak untuk jawabannya? Cukup Kak, terima kasih. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Kak Reina. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus? Jadi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus itu dapat dilakukan melalui berbagai tindakan. Yang pertama itu toleransi antaragama. Maksudnya saling menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, berpartisipasi dalam kemanusiaan. Maksudnya berani membela kebenaran dan keadilan serta aktif dalam kegiatan kampus. Yang ketiga, cinta tanah air, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kejuangan dan memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara. Yang keempat, musyawarah, yaitu berpartisipasi dalam proses musyawarah dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Yang kelima, keadilan. Keadilan itu menjunjung tinggi nilai keadilan sosial serta menerapkan sikap adil dalam berbagai situasi. Yang kelima, persatuan, yaitu menjunjung tinggi nilai persatuan Indonesia serta mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan sesama mahasiswa. Yang terakhir, kerakyatan. Kerakyatan itu menjunjung tinggi nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan kewakilan, artinya menjunjung tinggi nilai-nilai serta mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Gimana Kak Rena dengan jawabannya? Sudah Kak, terima kasih. Baik Kak. Selanjutnya untuk kelompok 10 kami membuka 2 pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Rosa Iska Safira, saya dari perwakilan kelompok 10. Izin bertanya Kak, mengapa Pancasila harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Baik Kak, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Selanjutnya untuk perwakilan kelompok 10. Izin bertanya atas nama Rahmadiah, perwakilan kelompok 10. Apa tantangan terbesar dalam menanamkan ideologi Pancasila kepada generasi muda? Terima kasih.
Iya, Kak. Ditunggu jawabannya ya, Kak. Izin menjawab untuk pertanyaan Kak Rosa, mengapa Pancasila harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Pancasila harus dijaga dan diamalkan Pancasila harus dijaga dan diamalkan karena sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi dasar bagi kehidupan bangsa dan demokrasi adil dan beradab. Dengan mengamalkan Pancasila, setiap warga negara turut serta dalam membangun masyarakat yang harmonis, mengedepankan nilai kemanusiaan dan menunjukkan kesejahteraan bersama. Sehingga Pancasila dapat terus relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Gimana Kak Rosa? Sudah cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Kak Rahmadia. Tantangan terbesar dalam menanamkan ideologi bangsa. Perubahan zaman dan teknologi. Perubahan zaman dan teknologi dapat mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku generasi muda. Pengaruh globalisasi. Globalisasi dapat mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menanamkan ideologi bangsa yang kuat dan berintegritas pada generasi muda. Kurangnya kesadaran dan apresiasi. Kurangnya kesadaran dan apresiasi dapat mempengaruhi kemampuan generasi muda untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap ideologi bangsa pada generasi muda. Gimana Kak dengan jawabannya? Sudah cukup, terima kasih. Oke. Baiklah. Tadi kelompok 10 yaitu kelompok terakhir dari sesi tanya jawab dari kelompok 1. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah aktif dan bertanya dalam sesi tanya jawab di kelompok 1. Demikian saya akhiri presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah atau kurang dari kelompok 1, saya sebagai moderator wakili teman-teman dari kelompok 1 meminta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.